belinya di toko kosmetik orang Aceh. Toko kosmetik orang Aceh. Ini tukang obat tapi nyamar jadi counter. Cek, satu putih apa kuning? Kalau putih Tramadol, kalau kuning Eximar. Saya dimimpin sama anak saya. Jadi di mimpinya itu saya lagi duduk begini. Anak saya nyamperin langsung nonton tangan saya begini. Ya, pakai tangan. Nabok, cuma pakai tampar atau pakai tampar. Oke. Nah, Lu pukul kayak begini. Iya. Lu pukul begini bagian dada. Iya. Anak umur berapa tahun? 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan lu pukul gitu. Iya. Terus lu tendang. Iya. Apa di kepala lu? Anak kecil dikasih tramadol. Jadi biar kita kan kalau udah kena itu kan biar kata kita kena panas apa kayak nggak kerasa gitu. Selamat datang di channel Inspirasi. Baik rekan-rekan, sekarang Sobat Inspirasi kedatangan 2 narasumber baru. Ini adalah narasumber kita terkait dengan kasus yang akan kita bahas hari ini. Kasusnya apa? Inilah dia. Kesal karena muntah di depan minimarket, pasangan suami istri menganiaya anak kandung mereka yang masih berusia 3 tahun hingga meninggal di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wira Satya Triputra pada Senin 13 Januari 2025. Pihaknya mengatakan bahwa kedua orang tua tersebut kesal seusai mereka ditegur oleh karyawan karena RMR muntah di teras minimarket tersebut. Tersangka berhasil ditangkap pada saat berada di SPBU di Jalan Raya Pangulah. Baik rekan-rekan, seperti biasa, nama dari narasumber akan kami samarkan. Kita sebut aja namanya Coki, dan kita sebut aja mbaknya namanya Dinda. Oke, clear ya? Oke, Bro Coki, umur berapa sih lo? 19. 19 tahun. Kalau Mbak Dinda umur? 22 tahun. Bisa nggak diceritain, kenapa sih kasus itu bisa terjadi? Awalnya kenapa? Jadi awal mula istri saya sama anak saya ini lagi ngemis lah di depan Indomaret. Oke. Nah, saya posisi sedang minum alkohol. Minum alkohol. Sekitar jam 8:30 saya nyamperin istri saya. Malam. Oke. Istri saya bilang kalau anak saya itu muntah. Muntah. Saya bilang ditegur nggak sama karyawannya? Kata istri saya enggak. Akhirnya ya udah saya diemin aja. Oke. Karena muntahnya di mana? Di depan pintunya. Depan pintunya. Iya. Oke. Nah, karena istri saya bilang nggak ditegur, ya udah saya juga masih biasa aja. Oke. Begitu sekitar jam 9:30 Indomaret mau tutup, saya pun mau pergi ke tempat saya istirahat ya. Pihak dari Indomaret langsung manggil saya. Oke. Negor saya cuma dengan bahasa kasar. Bahasanya gimana? Menyebut binatang. Coba diceritakan gimana, ngomong gimana? Jadi pas saya mau pergi itu dipanggil sama dia. Woi, lu sini dah, kata dia gitu kan. Saya nyamperin dong. Iya, kenapa mas? Kata dia, ini lu lain kali kalau dikasih tempat nongkrong lu tahu diri ya. Ya saya pun merasa, oh iya mas, saya minta maaf. Terus kata dia, nih sekarang nih lu nongkrong di sini, terus anak lu muntah di sini, kata dia gitu kan. Gua nggak mau tahu gimana caranya ini muntah lu bersihin. Nah, emang bini saya bilang katanya sebelumnya dia udah bersihin kan, pakai air yang dari Indomaret tuh. Makanya ya udah kalau udah dibersihin dan nggak ditegur juga kan. Oke. Cuma begitu saya pergi taunya ditegur. Terus kata dia, udah lu kalau ini gak usah di sini lagi ya, lu kurang enak apa, udah gua kasih tempat di sini, lu nyari duit di sini sama anak lu sama istri lu. Cuma lu gua kasih tempat lu nggak tahu diri lu kayak apa gitu. Oke. Nah, akhirnya ya udah. Emang saya sempat
kesel lah sama pihak karyawan Indomaretnya. Cuma saya lihat posisi di situ rame, akhirnya ya udah saya minta maaf, saya pergi ke tempat saya tidur. Nah sebelumnya saya sempat cuman nasehatin anak saya doang. Nasehatin doang. Sempat nasehatin. Nah habis nasehatin, saya langsung menggunakan lem Ibon. Awalnya mabok, Mm-mm. terus pakai lem Ibon lagi. Iya. Oke, terus? Nah, udah cuma habis nasihatin gitu udah. Saya menggunakan lem itu kan. Nah, saya kesel karena istri saya tuh kayak mulutnya tuh ngoceh, ngomong gini. Nah, marahin Coki. marahin anak saya. Oke. Nah, ngoceh-ngoceh. Nah, udah lem tersebut saya tutup. Saya sempat ngomel ke istri saya. Nah habis ngomel ke istri saya baru saya langsung ngomel ke anak saya. Oke. Dan secara nggak sadar nggak, karena lagi ribut itu lu ngomel lagi jadinya gitu. Iya. Karena mereka lagi ribut lu ngomel. Nah, terus yang tadinya udah tenang gitu kan, karena dia dengar ribut lagi akhirnya jadi begitu lagi. Ya udah saya sempat marahin istri saya dan secara nggak sadar tiba-tiba langsung ngomelin anak saya, langsung main tindak kekerasan. Di mana lu buat itu? Di sebuah ruko kosong. Emang sering di situ? Iya, emang tempat atau tidur. pindah? Enggak, emang tidur. Tempat tidurnya di situ di ruko itu. Iya. Nah, terus lu apain tuh? Tindakan kekerasan lu apain? Pertama-tama saya mukul mukanya. Mukul mukanya pakai tangan. Nabok. Cuma pakai tampar atau pakai tampar. Oke. Nah, sempat nangis dikit kan, terus diem lagi. Nah, langsung saya pukul bagian dada sama saya tendang bagian dada. Lu pukul kayak begini? Iya. Lu pukul begini bagian dada? Iya. Anak umur berapa tahun? 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan lu pukul begitu? Iya. Terus lu tendang? Iya. Apa di kepala lu? Nggak tahu juga sih, kayak pikiran tuh udah kayak udah kacau aja gitu. Oke. Udah kacau, udah nggak karuan lah, udah nggak kontrol. Nah, sempat anak saya tuh pingsan. Begitu pukul, tendang, pingsan. Nah, begitu pingsan, saya baru sadar. Ya, saya nyebut istighfar ya kan. Nah, saya suruh istri saya beli minyak kayu putih. Nah, istri saya pun beli minyak kayu putih. Cuma sebelum istri saya nyampe tempat, anak saya udah nggak ada, udah meninggal. Lu cuma mukul sekali, nendang sekali? Mukul 2 kali, nabok 2 kali. Nah, nonjok dada sekali sama nendang dada. Itu sekeras tenaga? Nggak sekeras. Sampai jatuh atau kepalanya kena apa gitu, kebanting apa gimana? Kalau bagian kepala, pintu rolling door. Oke. Nah, itu begitu kan di ruko itu pakai pintu rolling door. Begitu saya tabok, saya tonjok kan anak saya sempat duduk tuh. Nah, pas saya tabok, saya tonjok dada, baru saya tendang dada kan, nah anak saya jatuh, duduk nih, sempat duduk. Jadi dia kayak mau pingsan cuma tangannya nahan begini. Nah, nggak lama anak saya tuh langsung ngebeledak ke belakang. Jatuh ke belakang gitu? Jatuh ke belakang, bagian kepala itu kena pintu rolling door. Oke, terus? Nah, terus sempat pingsan. Nah, di situ saya baru sadar, kata saya dalam hati, ya kenapa gue begini sama anak gue, kan begitu dalam hati. Kenapa gue begini sama anak gue? Nggak biasanya begini. Akhirnya saya nyebut istighfar, saya suruh beli minyak kayu putih kan. Cuma begitu sebelum dia nyampe tempat, anak saya udah meninggal. Taunya meninggal kenapa? Udah nggak ada napasnya. Kan sempat saya elus-elus kan ya. Nah, begitu saya megang ke bagian jantung, itu udah nggak berdetak. Baru saya cek napasnya. Dinda lihat dia mukul. Lihat. Mukulnya gimana tuh?
Keras banget. Nggak keras. Tapi mukul. Selama ini pernah mukul? Selama ini nggak pernah mukul. Tapi saya bingung, begitu lu tahu posisi anak lu ini udah nggak bernyawa begitu, terus apa yang lu lakuin? Itu kan tadinya mau dikubur, cuma nggak ada, Sekitar situ nggak ada orang? cuman ada tukang parkir. Dia tahu? Dia taunya pas saya naruh anak saya di ruko itu. Lagi yang memang udah nggak bernyawa lagi? Jadi bingung kan mau dikuburin di mana, soalnya kan di sisi kanan Kalimalang, di sisi kiri ruko-ruko semua ya kan. Iya. Akhirnya ya udah ada ruko kosong kan, saya tinggal di dalam situ. Lu tinggalin aja begitu? Saya tinggalin, cuman saya tutupin pakai kain sarung doang. Kenapa pikirannya sampai begitu tuh, kenapa? Itu kayak tiba-tiba kayak ada rasa takut gitu, panik. Panik kenapa ditinggal? Ya nggak tahu. Berdua kalian meninggalkan anak itu? Iya. Terus dia nyuruh lu ikut juga? Nah, kita berdua Pak, cuman kayaknya masih takut. Gimana? Ya kayaknya rasa takut sama orang. Oke. Cuman nggak takut, ya ini mau kubur di mana? Kata dia mau mangkul di mana atau mau minjem di mana? Takut tadi keroyok sama orang. Iya. Kan? Ini aku bingung, gimana ini? Gimana itu kan? Terus nggak lama lagi, ya udah kita berdua taruh di ruko itu Pak, di ruko yang ketiga. Jadi sempat kalian bawa dulu berarti? Atau kalian pindahkan? Dari yang kalian tempat mukul tadi, kemudian kalian pindahkan lagi? Iya. Oke, terus? Cuma itu kan meninggalnya malam, Iya. sekitar jam 12-an. Oke. Nah, saya taruh di rukonya itu pagi sekitar jam 6:30, 7. Selama dari jam 12 ke jam 6 tuh, Itu kalian sempat tidur? kalau saya nggak tidur, Nggak tidur? cuman kayak baring-baringan doang sambil meluk anak. Di tempat yang pertama? Iya, Baru jam 6 pagi kalian pindah ke ruko yang kedua? iya, Terus kalian letakin di situ? iya, sama baju-baju anak saya. Jadi baju-baju anak saya taruh di tas, saya taruh di dekat anak saya. Tapi waktu dia mukul, lu nggak ada nahan dia? Udah aku tahan, cuman kata aku gini, ya jangan takut ada orang gitu. Lu bilangnya takut ada orang, bukan karena lu sayang sama anak lu? Udah aku bilang aku sayang sama dia ya. Oke. Cuman dia keras kepala. Ya udah dah kataku gini aja. Kalau itu mau gimana lagi kalau dia keras kepalanya. Jadi maksud istri saya tuh kayak udah nahan, kayak udah jangan diginiin mulu, biar namanya anak kecil ini, udah nahan. Cuma namanya saya lagi terpengaruh begituan, ya nggak kontrol juga. Berarti lu udah di jalan berapa lama? Kalau saya kalau turun di jalan udah dari umur 6 tahun, Pak. Dari umur 6 tahun? Iya, kalau istri saya baru 2 tahun atau 3 tahun. Lu dari 6 tahun, kenapa bisa turun ke jalan tuh, kenapa? Itu dulu diajakin sama teman Tapi pulang ke rumah? pulang ke rumah. Ada nggak masa di mana nggak pulang ke rumah, terus di situ aja gitu? Pernah ada masa nggak pulang ke rumah, waktu itu pas saya umur 15 ya. Oke. Saya sempat ke Priuk. Priuk? Nah, itu saya di situ selama 6 bulan. 6 bulan di situ? 6 bulan nggak pulang-pulang. Terus nggak dicariin orang tua? Orang keluarga pada nyariin. Oke. Dari WA, Facebook, pada nyuruh pulang, cuma
Awalnya saya nggak mau pulang, tapi ya udah akhirnya saya pulang. Akhirnya pulang. Nah, Tapi kan di jalan itu, selama di jalan itu kan banyak tuh yang apa namanya, ada orang bawa anak bayi. ya, Itu anak dia bukan sih? Ada nggak yang dia jual beli dalam artian minjam untuk nemenin mulung apa ngamen atau apa Oh. gitu? pernah Pernah nggak? pernah kan waktu itu ya, saya lagi nongkrong kan ya. Nah, terus saya punya teman nih, ada teman saya lagi punya anak. Oke. Nah, teman saya si A nih ngomong ke teman saya yang B buat minjem anaknya. Buat minjam. Nah, dia bilang, sini anak lu gua bawa dulu, bawa ngamen, entah bawa ngamen, entah bawa mulung. Cuman ntar dari teman saya si B dapat hasilnya. Berapa tuh? Waktu itu pernah saya ngeliat dikasih 400. 400.000 satu hari. Ya, sehari Satu hari. 400. Oke. Nah, akhirnya Terus makannya si anak atau gimana? Itu siapa yang tanggung? Nggak ya tahu. kalau masalah makan kurang tahu, dan entah orang tuanya entah teman saya. Oke. Terus saya bingung, kok bisa ya mereka itu tidur terus gitu? Ya kemungkinan besar itu kayak entah dikasih obat, entah Dikasih obat. Eh, Obat apa? semacam kayak tramadol gitu, Pak. Anak kecil dikasih tramadol. Jadi biar kita kan kalau udah kena itu kan, biar kata kita kena panas apa kayak nggak kerasa gitu. Lu pernah cobain? Pemakai saya, Pakai juga. pemakai Apa aja yang lu pernah lu pakai? sabu pernah, Sabu pernah, sabu, inek, inek, tramadol, tramadol, eksimer, eksimer, sama jolam. aprozolam. Nah, Nah, itu lu pakai udah berapa tahun? dari umur 16, 16 tahun. Dapat duitnya dari mana? dari hasil ngamen. Hasil ngamen. Iya. Hasil ngamen, kemudian lu pakai buat beli begituan. Iya. Jadi kayak misalkan saya dapat sekian, yang separuh saya sisihin buat Biasanya makan. sehari dapat berapa tuh kalau ngamen? Pendapatan sehari kadang bisa 100, bisa 150 Per hari. Nah, jadi kalau dapat 150 nih, saya sisihin sebagian buat makan, sebagian buat beli obat Dapatnya dari mana? dari toko-toko obat. Toko obat Nah, toko obat yang Tapi kalau belinya di Tanah Abang. di Tanah Abang. Beli kayak begituan. banyak sih. Orang atau itu kan harusnya pakai resep dokter. Iya, Terus enggak, juga jadi kalau masalah yang belinya di toko kosmetik orang Aceh. Toko kosmetik orang Aceh. Nah, yang kayak ini tukang obat tapi nyamar jadi counter. Counter mas. ngelamar. Jadi nyamar gitu. Jadi tukang counter. kalau sekilas kita ngeliat kayak counter nih, Counter tapi HP gitu. counter HP, cuma kalau dilihat lebih dalam lagi ya bukan counter. Lu gimana ngomongnya mintanya? Ya bilangnya kan kalau bahasa Aceh kan bilangnya pace. Pace. Nah, cek sen 1. Pak, ditanya sama dia, putih apa kuning? Langsung begitu ya. Cek 1, putih apa kuning? Kalau putih tramadol, kalau kuning eksimer. Oke. Terus itu harganya 5 ribuan gitu. Kalau tramadol Terempangnya ada yang selempeng, ada yang 60, ada yang cepek. Setiap hari lu pakai. Iya, setiap mau nyari duit. Setiap mau nyari duit, paginya atau malamnya tuh? Jadi pagi sebelum nyari duit nih, kan misalkan malam ini kita beli dulu nih selempeng kan 10. Nah, buat besok pagi make nih 5, ya kan? Sampai sore. Nah, malamnya habis maghrib pakai lagi 5. Oke. Tadi kan lu bilang kalau dari jam 12 setelah kejadian anak lu meninggal, nah lu baru bawa ke ruko yang kedua tuh. Iya. Nah, 6 jam itu lu ngapain? Meluk anak saya.
berdua-dua meluk. Sempat tidur. Kalau saya nggak bisa tidur. Nah, begitu kemudian sampai pagi itu kan dipeluk, dipindahin ke ruko, Iya. kemudian Nah, itu pas saya pindahin ke ruko kosong, ternyata ada saksi mata, Pak. oke, Ada saksi mata tukang parkir. oke. Nah, cuma sayanya nggak tahu karena saya nggak ngeliat ada tukang parkirnya di situ. Oke. Nah, akhirnya saya taruh di situ, saya tinggal di situ. Saya sempat numpang truk, numpang mobil. Nah, sampai niatnya mau kabur ke daerah Cirebon, Pak. Oke, berdua. Iya. Cuma begitu baru nyampe SPBU Cikampek, sekitar jam 10 kita lagi istirahat, ditangkap. Langsung ditangkap. Nah, Ah. ketika ketangkap itu, kemudian dalam proses penanganan kepolisian, lu ditahan kan? Iya. Lu pernah mimpiin anak lu nggak sih? Pernah waktu pertama kali dimasukin tuh. Nah, itu pertama pas saya mau tidur ya, cuma belum tidur. Itu di kuping ngedengar suara anak, Pak. Kayak manggil ayah-ayah gitu. Saya langsung bangun dong. Saya langsung bangun. Udah, nyampe situ saya nggak bisa tidur lagi. Akhirnya saya sholat aja. Nah, pas yang kedua kalinya, itu saya dimimpin sama anak saya. Jadi di mimpinya itu saya lagi duduk begini. Anak saya nyamperin langsung nonton tangan saya begini. Situ saya bangun lagi. Nah, udah banyak sih. Terus pas pernah malam-malam ya, yang lain udah pada tidur, saya masih bengong tuh. Itu kayak dari atas beginian tuh, kan di bisi-bisiin di pagar-pagar gitu ya. Nggak tahu halu, nggak tahu apa ya, kayak ngeliat kepala anak kecil gitu. Nggak tahu halu, nggak tahu apa. Ya mungkin karena saya halu gitu, apa saya lagi bengong. Cuma begitu saya perhatiin lagi nggak ada. Dinda pernah mimpiin anak lu? Gimana mimpi? Nah, dipanggil apa, ikut nama Dipanggil ikut. Sekali itu. terus ada teman aku ngomong lagi sholat subuh apa sholat tahajud tuh, cuman anak saya ada di dekat saya. Dia Kalian? mulut kepala saya. Ketika lagi sholat itu. Iya, lagi ada teman saya lagi sholat tahajud. Saya lagi tidur di sini, saya dicampur. Kalian nyesal nggak sih? Ya nyesal banget sih, Pak. Bahkan dari saya pribadi ya, Pak, merasa gagal jadi orang tua, Pak. Posisinya ini bagaimana anak umur 3 tahun 11 bulan kemudian dipukuli oleh orang tuanya. Apakah menurut kalian ini ada hubungannya dengan baby blues? Berikan komentar kalian. Apa penyesalan kalian terakhir untuk bisa kalian sampaikan kepada media? Penyesalan terakhir ya kayak nggak mau ngulangin lagi, Pak. Ada yang jenguk nggak ke sini? Belum ada yang jenguk. Dari- Sudah berapa lama di sini? Udah mau pernah waktu Sebulan lebih. itu pertama kali dimasukin tuh udah pernah. nah itu pertama Masuk ke tangan saya. pas saya mau tidur ya, cuma belum tidur. Itu Jaraknya di sudah kuping sebulan ya. mendengar suara Sudah anak, sebulan. kayak Belum manggil ada yang jenguk. ayah-ayah gitu. Atau nggak ada yang tahu? Saya langsung bangun dong. Belum tahu, nggak ada Saya yang jenguk. langsung bangun.
waktu itu emang nyampe situ saya nggak bisa tidur lagi. Sempat akhirnya saya sholat aja sama Pak Polisi ini kan dipinjemin HP. Pas yang kedua kalinya buat ngabarin itu saya dimimpin sama anak saya jenguk. Cuma dimimpin, jadi di mimpinya itu dari keluarga saya lagi cuma begini iya doang. Anak saya nyamperin langsung nonton tahun saya belum ada rezeki kali Pak. Situ saya bangun lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan ke media Udah banyak sih terkait dengan saran-saran kalian pas ke depan Karena supaya malam-malamnya teman-teman bisa dapat memberikan yang dapat pada satu tidur, pencerahan dari saya masih bengong tuh. pengalaman kalian ini. Silakan. Itu kayak dari atas beginian tuh buat kan di kalian teman-teman yang di pagar-pagar gitu ya punya anak ya, tolong di nggak jaga tahu baik-baik, halu, nggak tahu apa ya, ngelihat baik kayak ngeliat Kalau kepala buat kalian kecil yang gitu. suka nggak tahu halu nggak tahu apa, sebaiknya berhenti. Ya saya juga mungkin karena saya halu gitu, apa saya lagi bengong, Harus berhenti bukan sebaiknya. Cuma begitu saya Harus berhenti perhatiin bukan aja. sebaiknya berhenti. Ada lagi? Dinda pernah mimpiin anak. Gimana mimpi? Oh iya, buat kalian juga jangan kayak gimana ya, jangan suka nyuruh-nyuruh anak buat nyari duit lah. Dipanggil anak ya. ikut. Kasihan anak kecil Sekali itu. suruh nyari duit. Udah gitu kalau nggak dapet duit dipukulin lagi. Harapannya dengan video ini dapat menjadi satu pembelajaran bagi kita semua sebagai orang tua, sebagai keluarga untuk memberikan perhatian kepada orang terdekat kita. Dan bagi pasangan yang mulai merasa kesal atau butuh bantuan untuk anaknya, hati-hati terkait dengan baby blues sehingga dapat mengakibatkan satu penyesalan yang ada di belakang. Ya Kira-kira Nyesel ke depan bahkan video apa lagi dari saya atau pribadi siapa ya, Pak, narasumber yang akan kami merasa hadirkan gagal jadi orang pada tua, akun podcast Inspirasi? Berikan komen kalian di kolom komentar di bawah. Akhir cerita, jangan lupa share video ini supaya ilmunya tidak diam di kalian. Hormat buat kawan-kawan. Bagaimana